Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menyatakan telah menyerang sebuah pusat komando dan kendali Amerika Serikat di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Yordania dengan 10 rudal balistik. Jadi serangan ini merupakan gelombang kedua pembalasan Iran atas serangan Amerika Serikat di wilayah Iran. Pemirsa, pasukan Dirgantara IRGC melancarkan serangan hari Kamis pukul 14.20 waktu setempat. Ini beberapa jam saja setelah operasi pembalasan awal Iran terhadap target-target Amerika Serikat di Bahrain dan di Kuwait pada hari Rabu dan juga hari Kamis. IRGC menegaskan setiap pengulangan agresi akan memperluas respons balasan ke pangkalan musuh lainnya yang ada di kawasan. Lebih lanjut lagi, IRGC mengatakan bahwa balasan fase kedua ini membuktikan ultimatum Iran terhadap agresi militer Amerika Serikat saat ini. Iran mengumumkan pusat komando dan kendali musuh di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Yordania sudah dihancurkan dengan 10 balistik. Pangkalan Al-Azraq merupakan satu fasilitas utama yang digunakan oleh pasukan Amerika Serikat, lokasinya di Yordania. Pernyataan IRGC memperingatkan bahwa serangan lebih lanjut akan menyusul kalau agresi Amerika Serikat terus berlanjut. Dan rentetan serangan rudal ini menyusul serangan ilegal pasukan Amerika Serikat di wilayah pesisir Iran hari Rabu dan juga hari Kamis yang mengakibatkan ada 14 personel militer dan warga sipil Iran gugur, kemudian 78 orang terluka. Kemudian pemirsa, pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam Iran menyerang infrastruktur utama di 4 pangkalan Amerika Serikat yang lokasinya ada di Kuwait dan juga di Bahrain. Serangan itu merupakan balasan fase pertama atas pelanggaran terbaru Amerika Serikat terhadap wilayah Iran. Aksi balasan Iran menargetkan pangkalan milik Amerika Serikat, Arif Jan dan Ali Al-Salem di Kuwait, serta pangkalan Amerika Serikat Jufair dan Sheikh Issa di Bahrain. Iran menghantam fasilitas militer agresor itu dengan rudal dan juga drone. IRGC menggambarkan agresi terbaru Amerika Serikat sebagai reaksi tergesa-gesa karena kehadiran rakyat yang masif selama prosesi pemakaman pemimpin revolusi Islam Iran yang syahid Ayatollah Syahid Ali Khamenei. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berdalih Amerika telah menyerang Iran dengan sangat keras secara berturut-turut sebagai balasan atas serangan Teheran terhadap kapal komersial di Selat Hormuz. Trump mengatakan ia tidak yakin apakah serangan terbaru Amerika Serikat ini menandakan kembalinya perang terbuka, namun ia mengklaim Amerika akan menang dengan sangat cepat jika hal itu terjadi. And I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. We did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. I don't know, but win it very quickly. It's another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to. Delegasi Indonesia bertolak ke Iran Jumat dini hari untuk menyampaikan penghormatan terakhir dan bela sungkawa atas wafatnya mendiang pemimpin revolusi Islam kedua di Iran, Ayatollah Syahid Ali Khamenei. Pemirsa, dilansir dari unggahan di akun Instagram Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dirinya bersama Menteri Luar Negeri Sugiono, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta Ketua PP Muhammadiyah Syafiq Mukni bertolak ke Mashhad. Keberangkatan delegasi Indonesia ini disebut merupakan penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Delegasi Indonesia akan berziarah dan menyampaikan takziah di makam Ayatollah Syahid Ali Khamenei. Pemirsa, sementara itu jutaan pelayat mengucapkan salam perpisahan terakhir bagi pemimpin revolusi Islam yang gugur Ali Khamenei di makam suci Imam Reza. Menyusul upacara sebelumnya di Teheran, Qom, Najaf, dan Karbala, prosesi pemakaman mencapai tujuan akhirnya di Mashhad dengan disambut masifnya pelayat dari puluhan negara.
Kamis 9 Juli 2026 menjadi hari bersejarah bagi rakyat Iran. Serangan Amerika Serikat tidak menyurutkan semangat jutaan rakyat Iran untuk menyampaikan salam perpisahan bagi mendiang Ayatullah Said Ali Khamenei. Lautan pelayat yang tak berujung mengiringi kendaraan yang membawa jenazah Ayatullah Said Ali Khamenei dan keluarga yang dibunuh oleh Zionis Amerika. Para pelayat datang dari berbagai negara, mulai dari Turki, Nigeria, hingga Kanada. Sepanjang prosesi, suara Said Ali Khamenei diputar melalui pengeras suara, memicu gelombang tangis massal yang menyapu kerumunan. Slogan-slogan mati untuk Amerika dan mati untuk Israel bergema di sepanjang rute prosesi, mencerminkan komitmen teguh rakyat terhadap prinsip-prinsip yang dibela oleh mendiang Said Ali Khamenei sepanjang hidupnya. Bendera-bendera merah dan spanduk Republik Islam Iran berkibar, melambangkan duka sekaligus tekad untuk menuntut keadilan. Sementara itu, sholat jenazah dipimpin oleh putra sulung mendiang Said Ali Khamenei, yakni Said Mustafa Khamenei. Lantaran banyaknya jemaah yang hadir, sholat juga dilaksanakan di sepanjang jalan Nafaf Safavi, Tabarsi, dan Shirazi. Berdasarkan perkiraan dari berbagai sumber lapangan dan pemerintah, sekitar 41 hingga 43 juta orang di Iran dan Irak ambil bagian dalam peristiwa bersejarah ini. Prosesi upacara pemakaman dimulai pada hari Jumat lalu dengan penghormatan dari para pejabat politik dari lebih 45 negara dan ulama dari lebih 90 negara. Partisipasi yang luar biasa berlanjut secara internasional ketika lebih dari 10 juta warga Irak berkumpul di Najaf dan Karbala pada hari Rabu 9 Juli 2026 untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Khamenei. Para pejabat Irak mengkonfirmasi peristiwa ini sebagai salah satu perkumpulan pemakaman terbesar dalam sejarah modern. Tokoh-tokoh agama dan politik di seluruh Irak berpartisipasi dalam upacara tersebut, menunjukkan ikatan mendalam antara rakyat Iran dan Irak yang ditempa melalui kesamaan keyakinan dan perjuangan bersama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.